Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pertama-tama tentu mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Gereja Baptis Citra Indah yang telah membesarkan saya. Saya kira itulah bahasa yang bisa saya pakai. Mengapa saya mengatakan demikian? Di dalam aturan Gereja Baptis pada saat saya diuji untuk menjadi pendeta, apakah Bapak bersedia? Jikalau Gereja Baptis Indonesia meminta Bapak untuk mengembalakan, kita sebagai korps Gereja Baptis Indonesia tidak bisa menolak, karena kita adalah keluarga besar. Pendeta di Citra Indah adalah pendeta semua gereja baptis di Indonesia, dan itu diatur dalam anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan juga anggaran dasar rumah tangga. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa saya katakan berterima kasih kepada gereja Citra Indah? Seorang diminta untuk mengembalakan gereja baptis di tempat lain, tentu ada kriteria, ada penilaian. Saya kira Opa Jumali salah satu yang dulu pindah ya dari Tanjung Priok ke Palembang, gereja besar di Palembang, lalu kemudian Opa dipanggil lagi ke Jatinegara, gereja yang besar juga. Tidak mungkin seorang yang tidak punya kemajuan, tidak punya prestasi, lalu kemudian dilirik oleh gereja lain. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga besar Citra Indah. Saya katakan di awal tadi, yang bersama dengan saya membesarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami diminta, kami dipanggil untuk melayani bukan di gereja lain, sama di gereja baptis. Kami tidak di luar dari denominasi baptis, kami di gereja baptis. Karena itu kita tetap keluarga. Kita tetap keluarga. Saya mengingat bagaimana pesan perpisahan Rasul Paulus tadi malam, kemarin pagi saya bacakan ayat itu kepada teman-teman sekalian. Saya sudah berdoa dengan istri. Kalaupun saya membacakan lagi ayat itu, tadi Opa Jumali sudah singgung Kisah pasal 20, untuk tidak menangis lagi. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan, dia berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada saat dia mau pindah ke Yerusalem, dia meminta supaya jemaat berkumpul di daerah Miletus di Efesus itu, dan dia ingin menguatkan jemaat di Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Ketika mereka berkumpul, Rasul Paulus turun dari kapal. Dia memberikan pesan-pesan penguatan kepada jemaat. Tentu saya tidak memiliki pengalaman yang persis sama dengan Rasul Paulus, tetapi ketika saya membaca ayat demi ayat, saya mencoba untuk merenungkan bagaimana perjuangan pelayanan ini dari Geraha Prima, dari tidak ada apa-apa ke Kelapa Nunggal, lalu kemudian ketemu Opa Jumali, ketemu Pak Rulan. Mari kita bersama bangun gereja baptis di Citra Indah. Kemudian kami berkumpul di rumah Opa, kami 8 orang. Opa berkata dengan teman, dengan Oma, kita pilih ketua yang muda katanya. Waktu itu saya yang paling muda, hanya saya dipilih ketua untuk komunitas ini. Kita terus bergerak, saudara-saudara, dari belum ada orang menjadi ada orang. Teman-teman dari Kauripan kita coba libatkan untuk bersama tempat ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mulai di rumah yang Supri tidak hadir hari ini. Kita ibadah dari rumah ke rumah di resolusi. Kita pindah ke Amarilis juga di resolusi. Bersama dengan Pak Supri, dengan Pak Guru, Pak Jul, bersama dengan Pak Rulan, mungkin dengan Pak Widi juga barangkali ya. Kita ketemu camat, kita ketemu tokoh-tokoh masyarakat di Amarilis. Saudara, berurusan dengan camat, dengan kepala desa, semua suratnya saya sudah siapkan semua, Pak. Semua suratnya saya sudah siapkan. Sampai kita masuk
ke tempat ini, mendapat gedung Pasos ini, prosesnya penuh dengan air mata, prosesnya penuh dengan perjuangan. Mas Widi bawa teman-teman pengurus dari Bukit Pinus, datang kita di sini jam 12 siang, gedungnya kosong. Saudara, atas dasar itu kita buat surat ke developer, akhirnya kita bisa beribadah di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau mengutip pesan Paulus